Serah terima keketuaan AMMTC dari Indonesia ke Laos menutup rangkaian pertemuan para pejabat setingkat menteri di ASEAN. Kita segera bergabung dengan reporter Polri TV Deli Rozadi langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Deli, apa saja hasil dari rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo, NTT? Ya Almira, beberapa saat lalu memang acara dari rangkaian Asian Ministerial Meetings on Transnational Crime baru saja selesai dan tadi Kapolri sudah memberikan keterangan pers dan Kapolri menyatakan bersyukur bahwa acara ini terselenggara dengan baik dan lancar dan sesuai dengan ekspektasi Presiden Jokowi yang ingin menciptakan komitmen di antara negara-negara ASEAN untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan saling menjaga. Dan tadi ada 16 dokumen yang dihasilkan dari rangkaian pertemuan di AMMTC ke-17 di Labuan Bajo ini dan 3 diantaranya merupakan usulan dari Indonesia. Salah satu yang akan saya jelaskan adalah deklarasi Labuan Bajo dan di sini ini adalah usulan yang murni didorong oleh Indonesia untuk kerjasama penegakan hukum dalam memerangi kejahatan lintas negara. Bagaimana di sini dijelaskan bagaimana kita mengikat lebih erat hubungan para penegak hukum di kawasan ASEAN ketika melaksanakan penanggulangan kejahatan lintas negara yang bisa diimplementasikan secara teknis di lapangan. Tadi Kapolri juga menjelaskan bahwa dengan adanya kesepakatan ini yang sudah dideklarasikan, itu artinya nanti akan ada kerjasama polis to polis dan kemudian dalam penegakan hukumnya ya. Dan kemudian ada juga deklarasi ASEAN dalam menguatkan kerjasama untuk melindungi dan membantu saksi korban kejahatan lintas negara. Dan ini merupakan concern dari semua negara ASEAN untuk melindungi korban dan juga saksi tindak kejahatan lintas negara. Kemudian ada deklarasi ASEAN dalam memerangi penyelundupan. Ini adalah deklarasi yang diusulkan oleh Kamboja dan disetujui oleh anggota-anggota ASEAN. Di sini memang kejahatan penyelundupan banyak terjadi ya, tidak cuma hanya penyelundupan barang ilegal, tapi juga ada penyelundupan satwa liar secara ilegal dan juga penyelundupan orang. Dan kemudian dan tentu saja ada penyelundupan senjata. Ini merupakan perhatian dari semua negara-negara di ASEAN yang mengikuti kegiatan AMMTC ini. Dan kemudian ada juga deklarasi ASEAN dalam mengembangkan peringatan dan pencegahan kejahatan lebih awal. Ini adalah bagaimana kapabilitas para penegak hukum di ASEAN untuk mencegah dan mengcounter adanya pelaku-pelaku kejahatan radikal dan ekstremisme. Dan memang tadi Kapolri juga berharap bahwa dengan berakhirnya rangkaian AMMTC ini, semua penegak hukum yang diwakili oleh para menteri, pejabat setingkat menteri di ASEAN ini bisa terus berkomitmen untuk mewujudkan keamanan di wilayah ASEAN. Dan tadi juga Kapolri menyatakan setelah serah terima jabatan keketuaan Indonesia ke Laos dalam AMMTC ini, Kapolri menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Laos sebagai ketua AMMTC berikutnya. Almira. Lalu apa saja agenda selanjutnya setelah ini, Deli? Ya, untuk rangkaian kegiatan pertemuan memang sudah selesai, Almira, tapi memang ada agenda tambahan. Nanti malam rencananya Kapolri akan menjamu para tamu-tamunya di Hotel Ayana untuk gala dinner, dan nanti juga akan ada pertunjukan pemutaran video tape tentang Labuan Bajo, memperkenalkan kembali Labuan Bajo sebagai kawasan super prioritas, pariwisata super prioritas di Indonesia. Dan memang dari awal memang ini salah satu tujuan Polri mengadakan acara AMMTC di Labuan Bajo ini adalah salah satunya untuk lebih memperkenalkan Labuan Bajo ke dunia internasional. Dan untuk malam ini kegiatan akan berakhir sekitar pukul 9 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan besok pagi rencananya Kapolri juga akan mengajak para tamu VVIP delegasi yang mengikuti kegiatan ini untuk mengunjungi Pulau Rinca untuk melihat salah satu keajaiban dunia yaitu Komodo, dan ini memang juga merupakan bagian dari rencana Polri untuk terus
memperkenalkan kekuatan atau pariwisata Dayak yang menjadi nilai jual Indonesia di mata dunia internasional. Dan Almira, saat ini saya berada di di tepi pantai, di tepi laut ya, di tepi laut perairan Labuan Bajo, dan suasananya sangat tenang. Dan dengan berakhirnya rangkaian EMTC ini, sempat juga tadi kemarin saya mewawancari Kadif Huminter Irjen Pol Krisnamurti, ia berharap suasana Labuan Bajo yang tenang dan nyaman seperti ini benar-benar bisa memberikan energi yang segar, yang fresh kepada para pejabat yang mengikuti meeting ini, sehingga mereka bisa menghasilkan komitmen-komitmen ataupun kerjasama-kerjasama yang memang menguntungkan untuk semua pihak, agar terjaga atau saling menjaga, berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah regional ASEAN ini. Dan Almira, untuk sementara demikian laporan kami tim liputan Polri TV langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda, Almira, di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Deli Rozadi langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Polri TV, ada yang menarik pada rangkaian Hari Korpri Polri ke-52 tahun setelah mengadakan lomba cerdas cermat antar Satuan Kerja Mabes Polri, Panitia Korpri Polri kembali menggelar kegiatan lomba, yakni lomba senam antar satuan kerja. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Beginilah semangat dan antusias para peserta lomba senam dalam rangka memperingati HUT Korpri Polri ke-52 tahun 2023. Lomba senam diikuti oleh 120 orang peserta dari 16 satuan kerja Mabes Polri. Peserta lomba dibagi menjadi satu tim, berjumlah 6 hingga 7 orang yang merupakan PNS dan ASN Polri. Para peserta saling beradu kekompakan gerakan dan juga keunikan penampilan, seperti menggunakan aksesoris pakaian adat dikombinasi dengan kostum olahraga. Tujuan panitia memilih lomba senam Korpri Polri dalam rangka sosialisasi senam Korpri kepada anggota dan juga menjaga kesehatan anggota pasca pandemi COVID-19. Tiap tahun lomba yang diadakan tuh memang berbeda-beda, tergantung situasi yang ada pada saat itu gitu ya. Kemudian tahun ini kenapa diadakan? Karena ada rencana senam Korpri ini akan dirubah ke senam yang lain. Sementara yang ini saja kita belum tahu, apalagi kemarin habis COVID kan. Kita tahun 2018 saya pertama kali jadi ketua Korpri, kemudian kami harus melakukan prioritas kegiatan yang lain gitu. Nah akhirnya dalam rangka sosialisasi dan supaya PNS Polri itu juga eksis mengenal senam Korpri, nah kita adakan lomba senam ini. Ya tentu saja supaya mereka biasa senam, habis COVID banyak yang badannya pada melar-melar, jadi lama nggak senam sekalian. Sementara itu dari 16 tim akan dipilih 3 terbaik untuk menjadi juara dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Lomba antar satker dalam rangka Hari Korpri ini sebagai ajang silaturahmi dan menguatkan soliditas antar PSN dan ASN di lingkungan Polri. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.